Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wasinta Kadi dari kelas C Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya, yaitu AgriFresh. AgriFresh adalah suatu produk pengharum objek seperti helm, sepatu, jok mobil, dan lemari. AgriFresh sendiri memiliki harga satuan Rp25.000 untuk satu botol ukuran 30 ml. Keunggulan dari produk AgriFresh sendiri yaitu adalah mudah diaplikasikan, tidak seperti produk serupa. Dan kedua, kemasannya minimalis, dapat dibawa kemana saja. Dan harganya itu terjangkau, tidak seperti produk sebelum-sebelumnya. Alasan adanya AgriFresh yaitu untuk menghilangkan bau-bau tidak sedap yang berasal dari helm, sepatu, jok, dan lemari. Terlebih lagi ketika kita tidak sempat untuk mencuci pakaian kita atau mencuci sepatu kita ataupun mencuci helm kita yang sudah bau, kita dapat memakai cara alternatif dengan memakai AgriFresh untuk menghilangkan bau-bau tidak sedap itu. Selanjutnya ada IMC dari produk AgriFresh. Yang pertama itu ada Customer Relationship, di mana pada produk AgriFresh pendekatan secara elemen Customer Relationship yaitu kualitas hubungan antara pemilik usaha dengan konsumen yang terjalin dengan baik. Perusahaan sangat menjaga mutu dan layanannya sehingga perusahaan mampu memiliki brand image yang kuat di mata pelanggan. Hal ini dilakukan dengan cara menggunakan media sosial sebagai komunikasi serta pemantauan feedback yang diberikan oleh para konsumen. Perusahaan juga dapat mengadakan giveaway, promosi, diskon secara berkala untuk memperkenalkan produk dan menjalin hubungan dengan para konsumen. Ada segmen testimoni juga menjadikan terjalinan kepercayaan yang erat antar perusahaan dan konsumen dengan produk yang ditawarkan. Value proposition dari produk AgriFresh, yang pertama itu ada produk yang mudah diaplikasikan karena berbentuk botol spray dan hanya 2-3 kali semprot saja. Yang kedua, wangi produk dapat terasa lebih cepat daripada produk serupa. Yang ketiga, produk yang mudah dibawa kemana saja karena kemasannya minimalis. Yang keempat, inovasi varian wangi dari hasil produk pertanian. Yang kelima, satu produk AgriFresh dapat diaplikasikan kepada beberapa objek. Yang keenam, pemasaran dilakukan secara online maupun marketplace. Dan untuk memudahkan para pelanggan, dapat juga dilakukan dengan cash on delivery. Customer segments yaitu AgriFresh dapat dinikmati oleh berbagai usia, utamanya usia 18 hingga 50 tahun. Hal ini dikarenakan penggunaan AgriFresh dapat digunakan oleh pelajar dan masyarakat umum, serta target pasar dalam kategori jenis kelamin ditargetkan untuk laki-laki dan perempuan, karena yang menggunakan sepatu, helm, dan lemari tidak dapat dibatasi oleh gender. Berdasarkan pendapatan ditargetkan pada golongan menengah ke atas. Untuk target berdasarkan wilayah, produk AgriFresh memilih kota-kota pelajar sebagai pihak utama. Channel yang digunakan yaitu dengan pemanfaatan media sosial, bekerja sama dengan event-event sebagai sponsorship, pengadaan event pada saat-saat tertentu, marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, dan yang terakhir adalah kerjasama dengan influencer. Channel ini berguna untuk meningkatkan minat pada produk AgriFresh. Key activities yang dilakukan yaitu dengan pengambilan bahan baku dari supplier. Bahan baku yang didapatkan akan digunakan untuk pembuatan produk AgriFresh dengan takaran yang sudah ditentukan. Kemudian setelah selesai akan adanya pengecekan kualitas dari produk sebelum akhirnya dijual. Produk yang telah selesai melalui pengecekan kualitas tidak hanya dijual namun juga dipromosikan melalui media sosial yang dimiliki oleh perusahaan. Kegiatan lainnya yaitu kegiatan pemasaran dan penyaluran produk kepada para konsumen. Key partnership yang ada yaitu bekerjasama dengan pihak supplier sebagai pengadaan bahan baku, bekerjasama dengan jasa distributor seperti JNE, JNT, dan Gojek dan sebagainya. Ketiga, bekerjasama dengan sponsorship event, dan yang terakhir bekerjasama dengan influencer. Dari kegiatan key activities dan key partnership, perusahaan memiliki key resource, yaitu ada sumber daya manusia seperti tenaga kerja, yang kemudian bahan baku produksi, dan sumber daya finansial dari modal, investor, dan mitra-mitra perusahaan. Dari ketiga kegiatan tersebut dapat menekan kos yang akan dikeluarkan untuk produksi AgriFresh. Cost structure-nya itu terdiri dari biaya yang ada untuk produksi AgriFresh, yaitu biaya bahan baku, biaya distribusi, biaya tetap, dan biaya promosi. Selanjutnya ada revenue streams.
pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tidak hanya dari produksi, yaitu berasal juga dari mitra-mitra yang ada, salah satunya dengan masyarakat yang tertarik dengan menjadi reseller, perusahaan yang juga mendapatkan pendapatan yang berasal dari pencarian investor yang tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan AgriFresh, pendapatan secara tidak langsung yaitu dengan menjadi sponsorship dari event-event. Selain untuk memperkenalkan produk, juga dapat memperoleh pendapatan yang terjual oleh pihak event tersebut. Sekian presentasi dari perkenalan produk AgriFresh dari saya, Rizky Wasinta Kadi dari kelas C Agribisnis. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.